Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam sebuah praktek dhamma atau praktek dari ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, terutama dalam hal ini adalah pengembangan batin atau meditasi, ada kalanya kita merasa down, kita merasa tidak mampu untuk mengembangkan batin, kita merasa menjadi orang yang hina. Apalagi kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan di masa lampau. Terus itu diingat hingga membuat kita merasa bahwa kita tidaklah mungkin untuk bisa mengembangkan batin kita. Tentu pandangan seperti itu dan anggapan seperti itu sangat mengganggu dan bahkan akan mempersulit kita dalam pengembangan batin kita. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahwa setiap manusia yang memang masih memiliki kotoran batin, semuanya pasti masih bisa melakukan kesalahan. Setiap orang yang masih memiliki keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, suatu saat, cepat atau lambat, ketika itu muncul, seseorang bisa kemudian melakukan tindak kejahatan melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Oleh sebab itu, justru mengapa kita harus mengembangkan batin? Mengapa kita harus mempraktekkan meditasi, mengolah batin kita? Itu disebabkan karena kita memang belum perfect. Kita memang belum sempurna. Karena kalau sudah sempurna, lantas untuk apa kita mengembangkan batin? Untuk apa kita berusaha untuk bermeditasi? Karena hal ini, maka ketika kita merasa down, merasa hina, merasa tidak mampu dalam kita bermeditasi, ingatlah bahwa kita bermeditasi justru karena kita masih memiliki banyak kotoran batin. Kita masih banyak memiliki hal-hal yang buruk dalam perbuatan kita, dan kita berusaha memperbaiki. Dan yang kedua, kita bisa membuat atau katakan menginspirasikan diri kita dari cerita-cerita atau kisah-kisah yang terjadi pada zaman Sang Buddha, terutama yang terjadi pada orang-orang yang dulunya banyak melakukan hal yang buruk, banyak melakukan kejahatan, tetapi pada akhirnya orang-orang demikian mampu untuk melewati segala rintangan, halangan, pesimisme, rasa hina yang tentunya muncul pada mereka. Dan pada akhirnya mereka mampu mengembangkan batin dan bahkan menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mulia, yang terunggul dalam kehidupan manusia. Satu contoh adalah kisah Anggulimala. Kita tahu bahwa Anggulimala ini sebelum ia menjadi seorang biku adalah seorang pemuda yang karena dihasut oleh gurunya dan juga diminta oleh gurunya untuk mengumpulkan 1000 jari dari 1000 orang, lantas Anggulimala ini membunuh banyak orang. Ribuan orang telah ia bunuh. Bayangkan, membunuh ribuan orang. Mungkin orang akan mengatakan, kan itu bukan niat dia. Itu kan karena hasutan gurunya, karena perintah gurunya, dan karena dia tidak mau melawan perintah gurunya, maka dia lakukan. Tetapi apapun itu, dia melakukan.
Ia melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri, dengan pikirannya yang kotor untuk membunuh orang-orang demi mengumpulkan 1000 jari. Tetapi kemudian bertemu dengan Sang Buddha dan beliau sadar atas kesalahannya, akhirnya bertobat dan menjadi seorang biku, melatih diri dengan keras. Orang mungkin akan berpikir mudah sekali bagi Angulimala, tetapi ingat, secara batiniah, siapapun yang pernah melakukan hal yang buruk, ingatan-ingatan demikian pasti akan muncul. Hanya perbedaannya adalah ada beberapa orang yang terus terpaku dengan ingatan-ingatan yang buruk, menjadi trauma dan tidak mau move on. Sementara ada orang-orang yang mampu melewati rintangan karena ingatan-ingatan yang buruk terhadap apa yang telah dilakukan, kejahatan yang telah dilakukan. Dan Angulimala ini mampu untuk melewati, dan pada akhirnya bahkan beliau mencapai kesucian arahanta. Dari cerita ini kita bisa mendapatkan keteladanan bahwa ternyata seburuk apapun seseorang, ia akan mampu untuk membebaskan dirinya kalau ia mau berusaha, termasuk Bhante Angulimala. Dan juga seorang perempuan dalam zaman Sang Buddha seperti Ambapali. Ambapali ini adalah seorang, kalau sekarang mengatakan seorang pelacur. Ia hidupnya untuk menjadi seorang pelacur, terkenal sekali. Bahkan terkenal tidak hanya di teks Buddhis, tetapi juga di teks-teks lain di India. Nama Ambapali sebagai wanita pelacur, seorang yang cantik, jelita, terkenal. Tetapi walaupun selama hidupnya ia sebagai seorang pelacur, tetapi ia kemudian memperbaiki diri, menjadi seorang bikuni, mempraktekkan dhamma dengan baik secara intensif. Pada akhirnya ia pun juga mencapai kesucian arahanta. Kesucian yang mana dapat diperoleh hanya dengan melenyapkan segala bentuk pikiran negatif, segala bentuk kotoran batin, hanya dengan membersihkan batin dari segala pikiran-pikiran yang buruk. Dan ia mampu. Dan pada zaman Sang Buddha banyak cerita tentang orang-orang yang pada awalnya hidup seperti daun, seperti pesimis, seperti kehidupan yang hina, merasa dirinya hina, tetapi dengan usaha yang keras terus maju dan pada akhirnya menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu, ketika kita merasa diri kita hina, merasa diri kita tidak mampu dalam bermeditasi, merasa diri kita ini bukan orang yang bisa mempraktekkan dhamma, ingat, banyak cerita pada zaman Sang Buddha, orang-orang yang dulunya pernah melakukan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat sebagai buruk, tetapi pada akhirnya mereka mampu membebaskan diri dari segala bentuk kotoran batin dan menjadi orang yang terunggul sebagai manusia. Dan semoga kita semua juga demikian. Semoga kita maju dalam pengembangan batin. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.